Halo Sobat Smart Brain. Setiap hari ribuan orang masih banyak yang melamar kerja, baik yang melamar kerja lapangan maupun yang kerja kantoran. Di zaman perkembangan teknologi di bidang komputer, jaringan, dan programming yang begitu pesat ini, hampir semua perusahaan menggunakan fasilitas teknologi tersebut. Maka dari itu, terbukalah sebuah peluang kerja sebagai staf IT atau IT support, yaitu seorang staf karyawan yang ditugaskan untuk mengelola sistem komputer di perusahaan tersebut. Berkaca dari pengalaman saya sebagai staf IT selama 8 tahun di perusahaan swasta, maka di video kali ini saya akan membahas sekilas tentang staf IT, yang semoga bisa menjadi informasi bagi sobat-sobat yang berminat untuk melamar posisi ini, agar bisa mendapat gambaran bagaimana syarat untuk masuk posisi ini, job desk-nya, fasilitasnya, jam kerjanya, gajinya, sampai tantangan yang harus dihadapi. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan saksikan intronya dulu. Ya sob, banyak orang mengira jadi staf IT kerjanya enak. Memang ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Berikut sekilas 7 poin tentang posisi staf IT menurut pengalaman saya. Poin pertama, syarat menjadi staf IT. Walaupun tiap perusahaan meminta syarat yang berbeda-beda kepada setiap pelamarnya, namun intinya tetaplah sama. Pada umumnya, syaratnya ialah pendidikan minimal D3 atau S1 Teknik Informatika atau Teknik Elektro. Kadang ada juga yang minimal SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan atau TKJ, tapi tergolong jarang ya. Berpengalaman minimal 2 tahun. Tidak semua perusahaan mau menerima fresh graduate. Saya sendiri waktu masih belum punya pengalaman, saya harus bersusah payah dan bersaing ketat dengan orang-orang yang lebih pintar dari saya. Syarat lainnya ialah menguasai komputer hardware dan software, troubleshoot, menguasai jaringan bahkan pemrograman minimal web. Jika sobat merasa sudah memenuhi syarat umum tersebut, silahkan melamar. Poin kedua, yaitu adalah proses perekrutan. Proses perekrutan pada umumnya sama seperti posisi lain, yaitu ada pelamar, interview HRD, tes psikologi, tes kesehatan, interview user. Namun ada perbedaan dari staf biasanya, yaitu adalah tes keahlian, di mana kita akan disuruh untuk memperbaiki komputer, membuat suatu skrip program, ataupun menyeting router mikrotik. Perlu diingat, masing-masing dari proses tes di atas biasanya memakan waktu berhari-hari. Misalnya sobat baru akan mendapat panggilan jika sudah menunggu 3 hari sampai 2 minggu setelah melamar. Belum lagi setelah interview dan tes psikologi sampai keputusan perusahaan menyatakan sobat diterima, itu kadang menunggu lagi 3 hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Poin ketiga, job desk. Setelah sobat dinyatakan diterima, maka hari pertama bekerja, sobat akan menerima job desk dari atasan atau dari staf IT sebelumnya yang mau resign, atau istilahnya serah terima pekerjaan. Setelahnya, sobat mulai mendapat order untuk memperbaiki komputer staf lain yang error, baik yang ringan maupun berat, atau jika ada akan meneruskan project staf IT sebelumnya. Setiap order yang sobat dapat sebaiknya dicatat dalam buku log aktivitas, sebagai bukti sobat bekerja jika nanti ditanyai atasan. Jika sobat adalah staf IT tunggal di perusahaan alias single factor, biasanya semua pekerjaan, servis komputer, server, jaringan, CCTV, printer, bahkan mesin fotokopi akan diserahkan semua ke sobat. Karena sobat dianggap oleh staf lain, sobat wajib menguasai semua itu. Poin keempat, fasilitas penunjang kerja. Fasilitas yang akan didapat oleh staf IT yaitu 1 unit PC atau laptop dengan koneksi internet, meja kerja, seragam, dan alat-alat servis seperti obeng, tang krimping, kabel, konverter, RJ45, kadang juga tablet, smartphone.
dan kemudahan untuk pengajuan pembelian alat-alat IT. Fasilitas tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan perusahaan, tidak boleh digunakan untuk nyambi kerja di tempat lain atau untuk nyambi kerja online. Karena kalau ketahuan atasan bisa ditegur atau kena SP. Poin kelima, yaitu jam kerja dan gaji. Jam kerja staf IT di tiap perusahaan berbeda-beda. Karena staf IT termasuk dalam buruh juga, maka jam kerjanya mengikuti aturan Disnaker, yaitu 8 jam untuk 6 hari kerja, hari Sabtu setengah hari, atau 9 jam untuk 5 hari kerja. Untuk staf IT yang bekerja di hotel, rumah sakit, atau tempat pelayanan publik lainnya yang buka 24 jam, maka menggunakan sistem shift. Untuk gaji lebih sering mendapat UMR atau kadang lebih sedikit. Bagi staf IT support di perusahaan swasta dengan keahlian standar, gaji UMR sudah lumayan. Namun jika sobat mempunyai nilai lebih dalam hal programming, biasanya gajinya bisa 2 kali lipat atau bahkan lebih. Poin ke-6, tantangan yang harus dihadapi. Di setiap perusahaan, baik BUMN maupun swasta, pastilah mempunyai kebijakan dan sistemnya masing-masing. Hal itu berdampak juga bagi pekerjaan staf IT. Jangan dikira semua menggunakan hardware yang sama, OS yang sama, ataupun bahasa program yang sama. Sebagai contoh, dulu saya terbiasa pegang OS Windows di perusahaan A. Namun ketika pindah ke perusahaan B, ternyata menggunakan OS Linux. Bidang programming pun juga sama. Di perusahaan A menggunakan PHP, namun di perusahaan B menggunakan Java. Tantangan tersebut membuat kita tidak boleh berhenti belajar. Tantangan lain dari rekan kerja kita dari posisi yang berbeda, misal staf admin, staf akunting, staf HRD, atau bahkan bos, selalu menganggap bahwa staf IT itu paling pintar dan bisa mengatasi semua masalah PC, laptop, wifi, CCTV, printer, fotokopi, bahkan sampai rumus-rumus Microsoft Excel. Hal itu kerap membuat pusing staf IT, karena di waktu kuliah tidak ada pelajaran perbaikan printer. Akhirnya memaksa kita untuk tetap belajar secara otodidak dan mencari informasi baru dari YouTube. Walaupun merepotkan, namun hal ini bisa menambah wawasan dan pengalaman kita untuk lebih baik ke depannya. Poin ke-7, mengapa staf IT kurang dianggap penting di perusahaan? Salah satu faktor mengapa staf IT support gajinya kecil adalah karena posisi staf IT tidak dianggap begitu penting di perusahaan, atau hanya sebagai pelengkap atau support saja, bukan staf inti perusahaan seperti marketing atau sales yang mampu menghasilkan uang bagi perusahaan. Sebaliknya, staf IT hanya memboroskan uang perusahaan untuk membeli perlengkapan IT atau laptop baru yang tidak murah. Ketika sedang tidak ada order, biasanya staf IT akan disuruh membantu staf lain, entah itu jadi tukang ketik atau bahkan jadi tukang angkat junjung. Dari sini, sobat-sobat mulai mengeluh, saya kerja merangkap gini tapi gaji UMR doang. Mulai goyah lah jika baca info lowongan staf IT di perusahaan lain, seolah ingin kerjaan kita ini dihargai lebih mahal atas pekerjaan yang kita selesaikan. Nah sob, dari penjelasan di atas, sedikit banyaknya kini sobat tahu apa itu staf IT support. Jika sobat lulusan IT atau elektro, tidak ada salahnya memilih bidang yang satu ini. Namun perlu diketahui, kebutuhan akan staf IT tidaklah banyak. Hanya sekitar 1-3 orang di tiap perusahaan, atau 1 orang per shift. Jadi sobat harus bersaing ketat dengan pelamar lainnya. Tetap semangat dan semoga sukses sob.